Rocky. Nah, jumpa lagi di minggu ini sama Kak Tirsa. Kita sudah masuk di bulan September ya adik-adik, gak kerasa banget. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu, buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang sudah siap memuji Tuhan, yuk kita puji Tuhan sama-sama. Yuk adik-adik yang sudah siap beribadah, yang bersuka cita, mari sama-sama kakak kita bernyanyi lagu ini ya. Yo. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom pom pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pom 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 pom. Yuk sekali lagi ya. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus perlindunganku. Pam 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 pam. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau
adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama ya. Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan akan bertumbuh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, seru sekali. Asikin main balon, lupa ada adik-adik Rocky. Halo adik-adik Rocky, apa kabar nih? Ya jadi percaya pasti lagi semangat nih ya, lagi antusias mau nonton ibadah Rocky kan ya? Kok mau nonton sih Kak? Kan mau ibadah gitu secara online, benar sekali. Aduh, Kak Jini malah asik lagi main balon. Ya lupa kalau udah ada adik-adik Rocky. Nah, Kak Jini pasti adik-adik nanya, kok kenapa main balon? Kan mau ibadah Kak. Nanti Kak Jini kasih tahu ya, nanti Kak Jini cerita kenapa Kak Jini main balon hari ini. Oke dia adik-adik, tadi sebelum firman Tuhan, setelah Kak Ica nyanyi, Kak Ica udah ngajak adik-adik semua untuk berdoa kan ya? Ayo Kak Jenny mau tanya dong, siapa di sini adik-adik yang rajin berdoa, yang suka berdoa? Ada nggak? Coba angkat tangannya dong, angkat tangannya. Wah, Tuhan Yesus pasti paling seneng nih lihat adik-adik rajin berdoa. Rajin berdoanya apa aja nih? Bukan cuma hanya tidur, bangun tidur, mau makan, mau ke sekolah, mau belajar, pasti banyak kali ya adik-adik rajin berdoa. Ataukah begini, ada nggak sih adik-adik di sini yang pernah secara khusus didoakan entah sama mama papa, sama hamba Tuhan, misalnya ada yang sakit atau ada yang punya masalah terus didoakan benar-benar gitu secara kayak konsisten gitu doanya, tekun banget. Ada nggak sih kayak ini pernah didoain nggak? Pasti pernah ya, kita semua pernah didoain. Nah untuk itu kenapa sih dari tadi Kak Jini main balon, ditanya harus berdoa, rajin berdoa, ada hubungannya apa ya? Nah karena di bulan September ini kita mau belajar tentang seorang bapak, yaitu namanya Bapak Petrus. Pasti masih ingat nggak? Bapak Petrus yang murid Tuhan Yesus yang pernah Tuhan kasih tahu ke Bapak Petrus kalau mau berteman sama siapa aja, jangan beda-bedain. Gitu loh waktu penglihatan buat Bapak Petrus ketika ada hewan yang haram dan tidak haram. Nah pasti ingat kan sama Bapak Perwira Romawi itu sehingga sekeluarganya bertobat. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi dari kisah Bapak Petrus yang keluar dari penjara. Wah pasti kaget, Kak kok keluar dari penjara Bapak Petrusnya? Emang Bapak Petrusnya nyolong ya? Berantem ya sama teman sampai ditangkap polisi? Nggak seperti itu. Yuk kita lihat sih bagaimana cara Bapak Petrus bisa keluar dari penjara, pastinya dengan cara yang sangat ajaib. Nah cara itu seperti ini. Yuk kita lihat sama-sama. Tadi kan Kak Jini sudah bilang ya kalau Bapak Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Bapak Petrus ini melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, yaitu menyampaikan kabar baik ke semua orang, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan Bapak Petrus pun melakukan itu, tidak malas-malasan tapi dengan penuh semangat dan antusias. Itu yang Bapak Petrus lakukan. Lalu karena Bapak Petrus begitu semangat, Bapak Petrus kasih tahu ke setiap orang-orang, ingat jemaat Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada semua orang yang selalu teriak minta tolong. Tuhan itu selalu mendengarkan. Saking semangatnya Bapak Petrus selalu senantiasa berkhotbah, kedengeranlah sama Raja Herodes. Nah Raja Herodes ini belum kenal siapa Tuhan Yesus dan akhirnya Raja Herodes tidak suka sama Bapak Petrus itu, terus-terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Raja Herodes bilang, pengawal tangkap Bapak Petrus. Akhirnya suatu saat ketika Bapak Petrus sementara berkhotbah, lagi sementara menyampaikan kabar baik, datanglah pengawal Raja Herodes, ditangkaplah Bapak Petrus itu, lalu dibawa ke penjara. Nah adik-adik, ketika Bapak Petrus dibawa ke penjara, Bapak Herodes bilang kayak gini loh, kasih 4 regu pasukan, 4 kelompok pasukan yang harus menjaga Bapak Petrus seketat mungkin. Tangannya dirantai ya, bahkan Bapak Petrus itu di penjara pun dikawal sampai 2 orang, sampai di sel tahanan pun itu dijaga banget sama 2 orang prajurit. Setelah itu berlapis-lapis lagi gitu prajuritnya, dijagain, pokoknya harus dijaga ketat ya Bapak Petrus itu. Wah, Pak Herodes seperti itu banget nih sama Bapak Petrus. Lalu ketika Bapak Petrus ditangkap, kedengeran nih sama Ibu Maria, Yohanes, dan rekan-rekan saudara-saudara teman-teman dari Bapak Petrus yang lainnya. Lalu mereka pergi, terus mereka bertanya, aduh bagaimana ini Bapak Petrus sudah ditangkap, apa yang harus kita lakukan gitu. Kita tidak punya bantuan yang mana bisa membantu
dan ngomong ke Bapak Raja Herodes agar Bapak Petrus bisa keluar. Aduh, bagaimana ini ya? Itu yang terjadi, teman-temannya Bapak Petrus pada bingung semua, pada ketakutan. Terus mereka bilang, tapi ingat apa yang tadi Bapak Petrus sampaikan, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada setiap orang yang minta tolong. Yuk kita berdoa gitu. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya saudara-saudaranya Bapak Petrus, teman-temannya, rekan-rekannya dan jemaat Tuhan saat itu mereka memilih untuk bertekun dalam berdoa. Mereka berdoa karena mereka percaya doa itu besar kuasanya dan Tuhan pasti mendengar doa mereka dan Tuhan mau menyelamatkan Bapak Petrus. Bagaimanapun caranya mereka nggak tahu, tapi yang mereka yakini hanya apa? Berdoa saja. Tuhan pasti mendengarkan doa mereka. Nah, adik-adik, di dalam tahanan pun Bapak Petrus mau tidur pun dijaga sama dua orang kawal. Bayangin, tangannya tuh udah diikat, udah dirantai ya adik-adik. Tapi pengawalnya tetap harus ada di kiri kanan menjaga Bapak Petrus. Kan udah diikat ya, nggak mungkin kabur, tapi sampai sebegitu ketatnya. Kebayang dengan cara seketat itu, apakah Bapak Petrus bisa kabur begitu saja? Bisa keluar dari penjara? Pasti akan susah. Tapi jemaat Tuhan atau teman-teman Bapak Petrus saat itu mereka percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka berkumpul di satu rumah, yaitu rumah Ibu Maria. Mereka dengan tekun di sana, dengan sungguh-sungguh. Mereka senantiasa berdoa untuk Bapak Petrus. Mereka minta pertolongan Tuhan. Bagaimanapun caranya mereka tidak tahu, tapi yang mereka tahu Tuhan punya cara yang ajaib. Sehingga suatu malam Tuhan pun mengutus seorang malaikat datang kepada Bapak Petrus di penjara. Malaikat itu tepuk pundak Bapak Petrus ketika Bapak Petrus lagi tidur. Petrus, bangun, ikutlah saya. Seketika itu juga Bapak Petrus bangun dan dia kaget, ikatan rantainya itu terlepas adik-adik. Wow, ajaib ya. Dan pengawal yang lagi dijagain tuh kiri kanannya yang lagi ngejaga Bapak Petrus, mereka dalam keadaan tertidur, nggak tahu kalau Bapak Petrus itu kebangun, ikatan rantainya itu terlepas. Lalu malaikat bilang gini, bangun, ikut aku, pakai sendal kamu, pakai baju kamu, ikat pinggang kamu, ikutlah saya. Wah, Petrus langsung berdiri, langsung pergi. Wah, itu siapa ya? Bersinar-bersinar ya malaikat itu. Langsung dikejar terus. Bapak Petrusnya tetap ngikutin ya malaikat yang tadi. Dibawa sampai keluar, sampai di depan pintu gerbang besi. Pintu gerbang besi, kebayang adik-adik, pintu gerbangnya dari besi, udah pasti kuncinya sangat aman sekali. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka sampai di depan pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya. Wah, ajaib banget ya adik-adik. Lalu Bapak Petrus sama malaikat itu terus berjalan bersama-sama. Dan sampailah di ujung jalan, malaikat yang tadi langsung hilang. Di situ Bapak Petrus langsung tersadar, ini bukan penglihatan. Dan sekarang saya tahu benar bahwa Tuhan Yesuslah yang telah mengirim malaikat untuk menolong saya. Itu yang Bapak Petrus percaya. Akhirnya ketika setelah itu Bapak Petrus langsung pergi ya menuju ke rumah Ibu Maria, bertemu dengan saudara-saudaranya, rekan-rekannya, teman-temannya yang tadi sudah berkomitmen mendoakan Bapak Petrus. Sampai di rumah Ibu Maria, Bapak Petrus mulai mengetuk pintu. Maria gitu ya, ketuk lagi pintunya. Terus Ibu Maria bilang ada seorang pelayan perempuan namanya Rode. Terus Ibu Maria bilang, Rode coba lihat siapa yang ketuk pintu. Rode lari dengan semangat. Terus dengar lagi ya Bapak Petrus ketuk. Maria, langsung Rode bilang gini, oh itu pasti suara Petrus. Rode gak sempat buka pintu, balik lagi ngelapor ke Ibu Maria. Ibu Maria itu di luar Bapak Petrus. Ibu Maria sama rekan-rekan yang lain bilang, kamu pasti lagi mengigau Rode. Mana mungkin, Bapak Petrus kan ada di penjara. Atau jangan-jangan itu malaikatnya Bapak Petrus. Rode bilang, karena aku gak sempat membuka pintunya. Terus Bapak Petrus tetap ketuk pintu terus. Akhirnya semuanya keluar ke sana, buka pintu dan benar yang mereka dapatin adalah Bapak Petrus sudah datang. Bapak Petrus senang sekali dan berterima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah mau tekun berdoa untuk Bapak Petrus. Dan Bapak Petrus pun mulai menceritakan bagaimana cara ajaibnya Tuhan bisa menolong Bapak Petrus sehingga keluar dari penjara. Itu dia adik-adik, untuk itu saat ini yang kita belajar ya dari kisahnya Bapak Petrus, kita diajarkan untuk selalu apa? Tetap berdoa. Harus apa adik-adik? Tetap berdoa, karena super kebenaran minggu ini mengajarkan kita berdoa membawa hasil. Ya, sekali lagi super kebenaran minggu ini mengajarkan kita berdoa membawa hasil. Untuk itu, seperti rekan-rekannya Bapak Petrus, teman-temannya Bapak Petrus, tetaplah berdoa adik-adik apapun keadaan kita hari-hari ini. Nah, sama halnya dengan yang tadi balon yang Kak Jenny mainin. Kak Jenny ibaratin balon ini adalah seperti doa yang kita naikkan kepada Tuhan.
Kalau kita pukul ke atas, pasti balonnya turun kan ya adik-adik? Sama, percayalah setiap doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Ibaratnya seperti balon yang kita pukul ke atas dan turun lagi ke bawah. Kayak gitu ketika kita berdoa, percayalah Tuhan Yesus itu selalu mendengarkan doa kita dan Tuhan Yesus selalu menjawab doa kita. Tapi Tuhan Yesus minta agar kita selalu apa senantiasa? Tetap tekun dalam berdoa, tetap sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan bosan-bosan, jangan malas-malas berdoa sama Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan, minta tanya sama Tuhan, itu yang Tuhan mau. Yang kedua yang kita belajar adalah kita lihat dari teman-temannya Bapak Petrus. Ketika Bapak Petrus ditangkap, mereka nggak egois, biarin aja Petrus ditangkap, enggak. Tapi mereka memilih, yuk apa yang bisa kita lakukan buat Bapak Petrus? Mari kita berdoa. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Bapak Petrus. Nah, itu yang mereka lakukan hari ini. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita adik-adik, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita mau peduli akan keadaan-keadaan di sekitar kita. Pasti banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, di sepinggir kita, di kiri kanan kita, pasti ada teman-teman kita yang lagi susah, yang lagi butuh bantuan, entah itu makanan, butuh tempat tinggal, yang lagi punya masalah sama orang tua, yang lagi kesulitan belajar di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan sama mereka? Kalau misalnya terbatas, adik-adik masih kecil, belum punya uang, ya ingat hari ini apa yang sudah kita belajar? Tetaplah berdoa, ambil komitmen, berdoa dengan tekun sungguh-sungguh buat mereka. Apapun keadaan kita saat ini, adik-adik di rumah, mama, papa, teman-teman kita, saudara kita, ayo kita belajar untuk berdoa buat mereka. Mungkin kayak yang lagi sakit, percayalah Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Nah, karena hari ini Kak Gini mau kasih tahu firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, dari 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Kak Gini pakai bahasa Indonesia sederhananya seperti ini. Dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita minta apa saja yang sesuai kehendaknya, apa saja tapi sesuai kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya, maka kita tahu juga bahwa Ia memberikan kita apa yang kita minta daripadanya. Ada dua janji Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, ingat Tuhan Yesus itu selalu mendengar doa kita. Yang kedua, Tuhan akan mengabulkan apa saja yang kita minta, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun sampai saat ini ada adik-adik yang bilang, Kak, aku sudah senantiasa berdoa, minta ini, minta itu, berdoa tentang ini, tentang itu, tapi aku berasa doa aku nggak dijawab-jawab. Nah, hari ini Kak Gini mau kasih tahu lagi, ingat, apa yang kita doakan, pastikan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita mau tidak sepenting apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita mau belajar apa? Berserah saja sama Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan itu selalu yang terbaik, selalu yang terindah. Itu yang bisa Kak Gini kasih tahu hari ini buat adik-adik, yang kita bisa belajar tentang kisah Bapak Petrus yang keluar dari penjara. Nah, super ayat minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Begini bunyinya, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat Tuhan dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Oke adik-adik, jangan lupa super ayatnya dihafal. Setelah itu minta bantu mama papa kirim video hafalan super ayat kalian ke grup kakak Rocky ya. Nah, itu dia adik-adik pelajaran di minggu ini tentang Bapak Petrus. Semoga memberkati adik-adik dan juga bisa menjadi berkat buat orang tua, keluarga, bahkan semua orang di sekitar adik-adik. Yuk mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kalau kami boleh belajar bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib untuk Bapak Petrus yang bisa keluar dari penjara. Kau mengajarkan kami Tuhan untuk tetap mau setia dengan tekun berdoa sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami doakan, Tuhan pasti menjawab dan Tuhan pasti mendengar senantiasa. Ajarkan kami Tuhan agar setiap doa-doa yang kami naikkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, minggu ini kita mau creative time apa ya? Nah, karena minggu ini kita sudah belajar tentang tetaplah berdoa, Kak Gini mau ngajak adik-adik semua kita mau buat
prayer prompts. Apa sih Kak Jenny prayer prompts itu? Nah, kita mau belajar tekun sama kayak tadi teman-temannya Bapak Petrus untuk apa? Berdoa untuk keadaan sekarang ini yang ada di sekitar kita. Apa aja doanya? Nah, yang mau kita doain, tapi sebelumnya nyiapin dulu nih alat bahannya. Nah, alat bahannya gampang banget, adik-adik bisa nyiapin kertas, pensil, gunting, dan lem, atau mau double tip juga boleh ya. Nah, kalau boleh di rumah ada kertas yang lebih sedikit tebal di rumah itu lebih bagus lagi. Nah, kalau sudah, kertasnya adik-adik taruh di meja, lalu mulai ngejiplak tangan adik-adik, kedua tangan adik-adik. Nah, seperti itu. Kalau setelah selesai ngejiplak, jangan lupa minta bantu mama papa buat bantu gunting ya. Kalau bagi yang belum bisa pakai gunting misalnya. Nah, kalau kayak gini nih udah beres. Tada! Nanti akan jadi seperti ini ya. Kalau pola tangan adik-adik yang sudah selesai digambar dan digunting. Lalu dikasih double tip di tengahnya biar mereka berdua nyambung bisa dibuka tutup kayak gini. Nah, sudah gitu adik-adik. Nanti ada file gambar yang akan dikirimkan sama kakak Rocky. Adik-adik bisa minta bantu mama papa di print ya gambarnya. Tapi kalau misalnya mau tulis tangan aja boleh nggak Kak? Boleh banget pastinya. Yang pertama kayak gini mau ngasih nih gambar kertas yang kosong ini buat apa? Adik-adik nulis dulu apa sih yang menjadi doa dan keinginan adik-adik saat ini. Adik-adik tulis cita-cita keinginannya, misalnya lagi punya kerinduan kalau untuk semester ini misalnya pengen jadi juara kelas. Nah, adik-adik tulis di sini terus ditempelin di tangan ini dan pastikan dilakukan, didoain terus-menerus ya. Komitmen dengan tekun, doain sama Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan kasih kemampuan pada adik-adik. Yang berikut ada gambar sekolah, misalnya biar adik-adik semakin mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Berdoa juga buat sekolahnya untuk semakin lancar, guru-gurunya juga pastinya ya. Berikut misalnya berdoa lagi untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia benar-benar kita benar-benar pulih 100% dari pandemi, terus ekonomi juga semakin baik, seperti itu. Terus berdoa buat apa lagi? Kesehatan, ini ada gambar kesehatan. Misalnya mau ngedoain kesehatan yang mama papa atau adik-adik sendiri yang lagi sedang sakit, yuk jangan lupa ditulis aja, doain sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Kayak gitu. Yang terakhir nih, cita-cita adik-adik dan ada keluarga juga, berdoa buat mama papa, adik, saudara, dan semua orang pastinya. Setelah itu ditempel ya, udah ditulis ya doa buat siapa aja, langsung ditempelin di tangannya tadi. Adik-adik boleh milih mau doa buat siapa aja. Salah satunya pasti yang tadi, ada yang jadi keinginan adik-adik. Udah ditempel di sini. Dan adik-adik setiap malam atau setiap hari mulailah bertekun dan memulai mengambil komitmen untuk mendoakan apa yang sudah menjadi doa adik-adik yang sudah adik-adik pilih. Itulah prayer prompts kita minggu ini, creative time-nya. Jangan lupa adik-adik creative time-nya tetap dibuat, lalu minta bantu mama papa mengirimkan hasil kreasi adik-adik, kirim ke grup kakak Rocky. Itu dia creative time minggu ini, sampai ketemu lagi di minggu depan. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya dan creative time-nya adik-adik? Jangan lupa ya dituliskan apa aja yang adik-adik ingin doakan. Dan prayer prompt-nya bisa dipakai tuh kalau adik-adik mau berdoa untuk mengingatkan adik-adik apa yang sedang adik-adik doakan. Nah, adik-adik tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah boleh minta tolong papa, mama, atau orang yang lebih dewasa untuk membantu adik-adik memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk tadi firman-Mu yang sudah menguatkan dan meneguhkan kami. Hari ini kami mau memberikan persembahan dan kami akan memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, berikut QR Code-nya dan juga pengumuman untuk kegiatan Rocky minggu depan.
kuliah kita sudah selesai nih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat ya. God bless you all. Happy Sunday.